Go, gas, go. Halo Sobat Gokes, kita kembali lagi di percakapan kali ini investasi, mimpi atau solusi yang mungkin harus diganti menjadi mimpi dulu baru solusi. Nah, kita kembali lagi dengan Pak Dadang dan Bu Danielta. Pak, tadi kita bicara soal persiapan SDM, skill set untuk memenuhi kebutuhan investor asing. Apa saja yang sudah dilaksanakan Pemko? Apakah mungkin ada pelatihan atau standar yang disiapkan agar SDM di Tanjung Pinang bisa diserap oleh investor asing? Sudah ada Pak langkah-langkahnya? Jadi begini pasti masalah SDM kita juga tentunya akan berkoordinasi dengan pihak Dewan Pengawasan dan FTZ. Kebutuhan mereka itu seperti apa, gitu kan? Tentu harus ada dulu anjabnya, ya, anjab dan ABK-nya, analisa jabatan dan analisa beban kerja. Dari situ baru kita bisa muncul apa kebutuhannya, ya, standarnya seperti apa, nah baru kita siapkan SDM-nya. Nah kita siap dengan itu, Oleh karena itu, ya mungkin kalau memang selama ini sudah ada, ya silakan nanti Bu Den dan kawan-kawan berkoordinasi dengan kita bahwa kita ada investor yang akan masuk, dia butuh tenaga kerja yang skillnya seperti ini, ya kita kan punya organisasi pemerintahan daerah yang bergerak di bidang itu, yang menangani itu, seperti Dinas Tenaga Kerja misalnya, kan gitu. Kalau tadi bocoran dari Bu Den kan sudah pernah pitching dengan investor, Bu. Selain kriteria khusus bahasa Inggris, ada nggak sih bidang lain yang memang harus dikejar? Oh, karena Dompa nanti jadi industri manufaktur, maka harusnya lulusan teknik mesin katakanlah, atau ada kisi-kisinya? Oh iya, jelas. Karena gini, malah justru sedikit lebih maju lagi ya. Kalau investor tuh mau datang, dia itu sangat detail. Jadi dia bilang, saya mau investasi di sini, berapa UMK, dia udah hitung, dia udah tahu, dia sudah punya data sebenarnya. Jadi dia hanya mengklarifikasi sama kita. Khususnya dia SDM itu sangat tertarik sekali, karena misalnya kalau dia ingin membangun suatu industri, dia akan butuh yang skillnya seperti ini. Dia tanya, ada nggak skill seperti ini? Kadang mohon maaf kita tidak bisa menjawab, karena kita di Tanjung Pinang itu, mohon maaf Pak Dadang, karena Pak Dadang juga dari Dinas Pendidikan pasti memahami juga bahwa kita belum ada sekolah tinggi atau sekolah politeknik di Tanjung Pinang, di Tanjung Pinang. Dan merujuk pengalaman dari daerah lain, ya kita sebut saja Batam ya, ketika jadi kawasan industri itu kan mayoritasnya kan pendatang. Pendatang, mungkin sampai hari ini mayoritas yang bisa mengisi itu pendatang. Makanya jujur saja, yang mengisi pabrik-pabrik itu yang teman-teman yang dari Jawa yang udah punya skill, ya dari luar daerah kota Batam sendiri. Dan kita nggak mau seperti itu tadi di Tanjung Pinang. Makanya kami selalu berkoordinasi. Oh, ini kita akan masuk pesawat ini misalnya kan, kita akan masuk untuk pengepakan seafood misalnya kan, itu kan harus punya teknik tersendiri. Nah, salah satunya mungkin nanti ada dari farmasinya, ada dari orang yang bisa memahami untuk ekspor segala macam gitu kan, kemudian dari industri yang memahami untuk sanitasinya segala macam, itu harus itu. Jadi memang sangat kompleks. Nah, ini contoh ada satu, kita sudah mendapatkan hibah 100 hektar di Tanjung Pinang, mendapatkan hibah dari salah seorang pengusaha, hibah lahan 100 hektar untuk kita promosikan, dan kita sudah promosi sampai ke Arab, dan mereka sangat tertarik untuk membuat kawasan industri halal di situ. Nah, tapi halal industri itu seperti apa sih gitu? Jadi halal industri ini sekarang jadi tren di dunia. Malah kalau di Indonesia, di Asia Tenggara, ya di Asia Pasifik itu Malaysia, sekarang Thailand kan juga bukan negara Muslim ya. Mayoritas Muslim ya, masih minoritas di sana Muslim. Tapi dengan halal industri itu mindset orang itu pertama bersih, nah, sanitasinya lebih terjaga, nah, seperti itu. Jadi itu suatu kesempatan bagi kita gitu. Nah, cuman setelah kami coba pelajari, kami telusuri, itu sangat-sangat very kompleks sekali untuk menjadikan suatu kawasan itu adalah kawasan industri. Padahal di Pak Dadang di Tanjung Pinang itu sudah ada satu kawasan sudah kita masukkan ke dalam rencana nasional. Jadi Tanjung Pinang, di Dompa, kemudian Lobam, dan kemudian di Batam ada satu. Jadi 3 kawasan yang di set di Kepri itu jadi halal industri. Selain bilang salah satunya. Jadi kita perlu berbangga juga nih Pak Dadang. Jadi harus kita dorong bersama-sama. Tapi SDM-nya sangat spesifik. Dia harus menguasai farmasi, menguasai sanitasi, menguasai yang berkaitan dengan laboratorium, kemudian pengepakannya
packingannya juga harus ini. Itu contoh aja, contoh bahwa kita juga menyiapkan SDM yang ya kalau kita memang semua kita rekrut lah ya, investor itu kita rekrut, kita nggak akan cukup nih, harus menyiapkan SDM yang punya skill-skill yang spesifik gitu. Nah kita kalau bisa harapan kami pun juga PIMCO juga harus bagaimana berpikiran untuk membangun suatu sekolah atau apa yang ke arah skill industri gitu. Menyesuaikan dengan target FTZ tadi ya. Ya sebenarnya ya standar lah ya, kita perlu elektrik, tenaga listrik. Itu ada sih di SMK 3 ya Pak ya. SMK 3 kan sudah ada basicnya, tapi kan baru start SMK. Kita lebih yang grade lagi gitu. Kan elektro, listrik itu sudah standar lah. Itu memang kalau dalam kawasan industri itu perlu diperlukan gitu. Seperti itu. Contoh-contoh belum lagi nanti yang farmasi, yang lain-lainnya lah seperti itu gitu. Artinya ada PR yang harus dikerjakan ya Pak ya, menyiapkan kita SDM bersama. ini. Ya, jangan nanti kita jadi penonton 5-10 tahun lagi SDM kita hanya tinggal penonton gitu kan, dan anak kita ini bukannya main-main ya, FTZ ini istilah tuh nyata ya, wujud gitu. Ada maupun KEK maupun FTZ ada kawasan yang dipersiapkan untuk menjadi kawasan untuk mendobrak ekonomi negara. Nah, dan salah satunya ada investasi. Tentu orang investasi tuh bikin pabrik dengan cost biaya yang murah segala macam. Ya walaupun sekarang tren orang pindah ke Vietnam, pindah ke misalnya Myanmar atau ke Thailand, itu misalnya pengusaha-pengusaha ya, apalagi sekarang kan lagi ada konflik dagang perang AS dengan Cina. Kita sebenarnya banyak pengusaha Cina itu, ratusan pengusaha yang dari luar Cina itu menarik investasinya. Betul. Nah, jadi salah satunya kan sebenarnya ini peluang bagi Indonesia, khususnya di kawasan free trade zone seperti kita di Kepri ini mendapat anugerah sebenarnya dengan adanya kawasan FTZ di Kepri ini. Tinggal bagaimana how kita memanage bersama-sama kota daerah. Itu ya Bu ya. Ini menjadi dilematis, bagaimana seharusnya FTZ ada untuk menyerap tenaga kerja, tapi kalau SDM-nya tidak siap, jadinya pendatang yang masuk. Ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Nah, artinya kan lagi-lagi masyarakat punya PR juga menyiapkan anak-anak mudanya menjadi anak-anak muda produktif, terdidik, karena nantinya jangan kaget 5-10 tahun akan datang Tanjung Pinang sudah berkembang pesat. Pak, bicara soal UMK Pak, atau ada yang mau Bapak sampaikan terlebih dahulu? Sebentar. Gimana Pak? Masalah sumber daya manusia ini memang menarik untuk dibahas, dan sebenarnya nggak cukup waktu buat Kita harus bikin segmen tersendiri ya Pak ya kalau untuk itu. SDM, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Den ya, menyiapkan SDM yang unggul. Nah, kita kembali lagi bahwa administrasi pemerintahan saat ini itu diatur dengan Undang-Undang 23 2014 dan ada kewenangan pemerintah provinsi di situ, ada kewenangan pemerintah kabupaten kota dalam hal menyiapkan SDM. Nah, oleh karena itu sebenarnya ya kembali kepada asbabun nuzul dibentuknya Dewan Kawasan ini oleh pemerintah pusat. Itu sebenarnya sudah bagus. Ya, sekarang kan Dewan Kawasan ini kan ketuanya gubernur. Iya, betul Pak. Ya kan, ketuanya gubernur. Nah, cuma mungkin ya perlu kita pertajam lagi. Saya sepakat sebenarnya akhir-akhir ini kan ada pembahasan tuh di Senayan ya, akan menyatukan ya, karena instruksi presiden itu mengintegrasikan. Coba itu sih Kepri itu diintegrasikan seperti apa di kawasan yang 4 tadi. Nah, sekarang minimal yang satu pulau ini Bintan dan Tanjung Pinang ini seperti apa integrasinya di bawah koordinasi gubernur tentunya. Kan sekarang kalau dalam struktur yang ada sekarang kan baru bahwa Bupati Bintan wakil ketua 1, wali kota Tanjung Pinang wakil ketua 2, kan seperti itu. Nah, yang namanya wakil-wakil ketua ini kadang-kadang kan perannya kan menunggu jadinya. Betul. Kan menunggu masih ketua. Terbatas kan ya Pak ya. Nah, mestinya ini ya kita sepakat ya, kalau kami berharap dipertajam lah. Ini dipertajam. Apa sih ya tanggung jawab pemerintah Kota Tanjung Pinang dan FTZ Tanjung Pinang itu sebagai apa? Misalnya seperti Satker lah misalnya kan, seperti satu lebih greget. Baru kita nanti bicara mempersiapkan SDM tadi. SDM tadi. Jadi nanti seperti misalnya kita kalau mau mendirikan politeknik, ya politeknik misalnya itu tidak selesai oleh pemerintah kota. Kayak gitu. Nah, oleh karena itu ya ini sebenarnya terintegrasinya Dewan Kawasan ini ya sangat kita tunggu juga ya Pak ya. Dan dengan perannya yang dipertajam bahwa FTZ Kota Tanjung Pinang berperan benar-benar. Nah, sekarang ini mohon maaf ya,
Mungkin itu tadi saya katakan seolah-olah Tanjung Pinang hanya nempel saja di Bintan gitu kan. Kesannya seperti itu kesannya kebanyakan seperti orang itu. tahu. Kan Padahal gitu. tidak Padahal demikian tidak harusnya. demikian, ya, Ya, gitu. Dalam penyebutan saja ya masih Batam, Bintan, Karimun. Karena pulau ya, Nah, Pak ya. di Ya, sana. mungkin perlu ditambahkan sedikit nih Iya, informasi ya. informasi. Untuk juga teman-teman masyarakat di apa ya, kita sudah berjuang Iya. BP Tanjung Pinang dalam setiap pertemuan tingkat nasional di apa ya di provinsi dengan Dewan Kawasan kita berjuang. Jadi sekarang Pak bahasanya itu sudah BKT. BKT. Oh. Di luar Batam. BKT ya. Bintan, Jadi, Karimun, Tanjung Pinang ya, Bu ya. Jadi sekarang dalam rapat-rapat nanti mungkin kita minta masukan kalau ada integrasi nanti iya, itu iya. ada satu BBKT ada, jadinya, Bu. enggak Batam dikeluarkan. Baik. Batam tersendiri. Tersendiri ya, karena Ada- sudah udah senior. nasional ya. Dan nasional. Jadi Ya. yang sekarang ini tapi bisa kemungkinan Batam bisa tetap gabung, tapi kita minta Tanjung Pinang itu dibuatkan Punya nomenklatur namanya. sendiri Nah, begitu ya. Itu udah. Ini perlu diketahui oleh masyarakat. Ya, perlu. Kita Kita harus- ini kan. ya. Itu masyarakat yang bilang kecil hati. Iya, harusnya kita bangga ya, Pak ya. Bisa hilang Iya. seolah tersembunyi dalam Bintan walaupun kita berulang kali menjelaskan Iya. bahwa itu ada dua pemerintahan. Betul. Orang kan nggak mau tahu. Karena taunya Iya. Pulau Bintan, Pulau Kabupaten Bintan kan. Iya, Itu Makanya, mindsetnya. tapi Ya. sekarang ini mudah-mudahan kita pun dalam setiap rapat dan kami juga terus memantau ini, kita bilang tolonglah nanti kalau ada perubahan undang-undang kan Ya, ya. integrasi ini kan mau dijadikan satu aturan. Ya. Nah, Tanjung Pinang itu sudah mendapat tempat nama tertentu tersendiri. Karena nama ini sangat penting. Dan terminologi itu nama ini, ya. mohon maaf Pak Dadang itu perlu dukungan legislatif maupun eksekutif Insya dari Allah, Pemko. insya Allah, Jadi insya Allah. jangan hilang nama itu lagi Iya. gitu kan. Betul, betul. Sekarang saya bisa tunjukkan bukti kita rapat-rapat di Menko, rapat-rapat di Jakarta di mana itu udah sebutannya BKT. BKT. Nah, Kita gitu. patut berbangga hati. Iya, ya. mudah-mudahan. Tapi ini kita dorong bersama lah, jangan Ya. nanti nama itu hilang lagi seperti itu. Itu karena kita tidak bergerak. Masalahnya kita selama ini mungkin diam, tapi kita sekarang udah bergerak dan kita butuh dukungan semua teman-teman dari stakeholder, khususnya Pemko dan DPRD. Gitu. Insya Allah. Iya. Jadi yang nonton gak hanya masyarakat Iya. Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau, bapak-bapak yang duduk di Dewan juga menjadi Iya, PR bapak-bapak bisa, bantu bisa, BP bisa. Tanjung Pinang nanti Iya. menuju iklim investasi yang sehat. Pak, ngomongin soal iklim investasi, saya jadi tertarik ngomongin UMK, Pak. Karena kemarin perang dagang Amerika Serikat dengan Cina mengakibatkan banyak sekali perusahaan-perusahaan narik pekerjanya PHK di Indonesia pindah ke Vietnam. Soalnya UMK-nya beda, Pak. Di Tanjung Pinang itu salary-nya atau minimum upahnya kurang lebih kalau didolarkan $129, sedangkan kalau di Vietnam 118. Dengan lahan di sana, lahan disewakan untuk investor. Kalau Tanjung Pinang sendiri, UMK-nya naik berapa persen tiap tahun atau bagaimana Bapak melihat akankah investor nggak mau masuk karena UMK KPI kan cukup tinggi nih, Tanjung Pinang juga. Bagaimana Bapak melihat ini? Kalau UMK ini sebenarnya kan itu ada kajiannya. Iya. Itu kan ada faktor-faktor pendukungnya yang harus dikaji. Oleh karena itu sebenarnya kalau kepada investor itu sebenarnya persoalan UMK itu saya kira tidak begitu menonjol ya, tidak sebenarnya ya. Mereka don't worry lah sebenarnya, mereka nggak care lah mau UMK yang berapa. Yang penting itu tadi adalah bahwa kemudahan-kemudahan yang kita berikan kepada mereka. Misalnya begini, kalau mereka bayar UMK-nya 5 juta tapi yang didapati oleh mereka 25 juta, ya kan? Pasti mereka mau. Kan gini, ini yang harus kita kejar. Bagaimana Jadi angka ini? Bukan berarti kita harus menurunkan UMK UMK. kita, tidak. Itu karena UMK itu memang ada standar-standar yang harus kita ikuti. Tapi optimiskah Pemko bahwa dengan UMK, mohon maaf, UMK Tanjung Pinang atau KPI provinsi yang cukup tinggi ini bisa memberikan SDM yang sudah sesuai investor asing? Nah ini bagaimana Pak? Ya, harus melihat optimis ini? dong. Optimis Pak. Kalau optimis harus optimis karena Bagaimana kompetensi bahasa Inggrisnya Ya, mungkin, kompetensi nah ini bahasa dia tadi. asing? Kita akan perbanyak pendidikan dan pelatihan tentang ini ya, tentang kebutuhan tenaga kerja. Itu tadi kita minta ini, Pemko kan karena sudah ada Dewan Kawasan dan Ya. RTZ sudah ada kan, mereka punya nih analisanya. Kebutuhannya berapa ya tahun ini, kebutuhannya
tentang apa saja, spesialisasi apa saja, nanti kita yang bersama dengan DPRD ya, bagaimana kita membuat, kalau tidak bisa melalui pendidikan formal ya kan bisa pendidikan informal kan. Yang penting adalah bahwa kebutuhan terhadap skill setnya itu bisa terpenuhi. Bisa kita penuhi. Bu Danielta, jujur-jujuran Bu, UMK menjadi faktor penting nggak ketika pitching dengan investor asing? Ya jelas dong, namanya orang investor itu pasti ada hitungan-hitungannya, ya kan, dia bagaimana, kenapa Vietnam itu tertarik. Ini saya kasih gambaran. Vietnam itu menjadi idola sekarang. Kita saingan banget dengan Vietnam ya, Indonesia Vietnam ya, Indonesia Vietnam kejar-kejaran untuk menarik investor asing kan gitu. Dia baru merdeka tahun 75 setelah digempur habis-habisan. Ya, dia bisa bangkit menjadi suatu negara yang maju. Why? Tentu ada pertanyaan. Di sana jam kerja mereka itu 14 jam. 14 jam. Gajinya hanya 1,5 juta kalau dirupiahkan, ya kan? Apa cukup dengan seperti itu? Nah, kita UMK sudah cukup tinggi, 3 juta lebih kalau sekarang ya Pak. Iya, Pak Dadang ya. Kerja 8 jam. Itu pun masih berkeluh kesah seperti itu. Nah, jadi mindset dari tenaga kerja kita juga harus dirubah mindsetnya gitu. Jadi namanya investor dia tentu ini. Nah, ini sekarang saya kasih gambaran juga. Investor kan tentu dia menghitung. Oh, di sini apalagi di sana di Vietnam pemerintah mau menyerahkan lahan. Iya, betul. Mereka kasih lahan sewa jatuhnya. Bisa nanti mereka pakai 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun kan kebijakan masing-masing negara berbeda-beda. Di Indonesia FTZ 70 tahun. 70 tahun, ya kan? Nah, itu lahan mereka siapkan sendiri. Nah, ini ada yang uniknya. Sebenarnya ini juga peluang bagi pengusaha-pengusaha lokal. Karena pengusaha investor asing itu dia ketika masuk dia selalu bertanya, ada nggak pengusaha lokal bisa bermitra? Memang mereka cari ya. Mereka cari dan seperti itu. Karena apa? Banyak juga perizinan di Indonesia ini yang tidak atau yang belum membolehkan pengusaha asing itu menguasai seluruhnya. Jadi bumi, air semua itu ya harus dikuasai itu oleh orang Indonesia lah, maksud pemerintah, tapi orang Indonesia jadi mereka bermitra. Karena mereka kan datang ke suatu negara kan untuk mencari untung, bukan untuk menguasai bumi tanah segala gitu. Jadi mereka selalu bermitra dengan investor lokal gitu. Jadi kita memang selalu berupaya, kita pendekatan ke Kadin, kita carilah teman-teman yang mau bermitra. Jadi tugas kami seperti itu juga gitu, menyatukan kawan-kawan dari PMA maupun PMDN seperti itu. Nah, ini satu lagi, kalau di standar ya, kenapa juga kita sekarang sebenarnya harus sedih dengan kondisi-kondisi seperti sekarang ini pun banyak PHK, banyak apa ya, itu juga pemerintah investor itu juga melihat bahwa kenapa ada sistem outsourcing. Nah, mereka kan tidak mau merekrut. Ini harus kita bahas bersama nih mungkin Pak Dadang. Pemko juga harus berjuang. Kita ini jangan bisa di PHK seenaknya. Karena kita standar buruh dunia itu kalau berhenti itu kita di PHK itu dikasih pesangon tuh 3 bulan gaji. Cina itu kalau diberhentikan 1 bulan gaji. Nah, Indonesia kalau ada memberhentikan atau PHK kan itu 14 bulan gaji. 14 bulan? Iya, 14 bulan gaji. Itu jadi sangat berat, khususnya banyak pengusaha mengeluh itu sangat berat. Makanya mereka pakai sistem outsourcing kontrak. Iya, betul. Kontrak. Sebenarnya kontrak ini sangat merugikan kepada tenaga kerja kita. Betul. Gitu. Ini mungkin perlu juga dijadikan suatu untuk pemikiran kita bersama bahwa ada hal-hal yang juga harus kita bantu untuk menyelamatkan masyarakat, tenaga kerja kita, generasi muda kita gitu kan. Jadi 1 tahun kontrak habis itu nggak tahu lagi mau kemana ya kalau diperpanjang. Kalau tidak, makanya kita dengar di PHK sekian ribu, di PHK sekian ratus itu kan, apalagi dengan hanya tidak, kalau di kontrak itu tidak ada penggantian gitu. Dia yang tadi saya sebutkan tadi itu di standar dunia itu 3 bulan gaji itu yang udah pegawai tetap. Nah, kalau pegawai kontrak dia tidak ada gitu. Siapa sih Pak yang pegang peranan untuk pengendalian ini Pak? Maksudnya dalam arti kata mengkontrol atau mengevaluasi tadi terkait regulasi PHK termasuk gaji dan lain sebagainya untuk Tanjung Pinang saja. Apakah Dinas Tenaga Kerja? Ya, Dinas Tenaga Kerja. Berarti nanti ketika ada FTZ, semua dinas ini harus juga menjamin itu ya Pak ya. Bagaimana sistem outsourcing ini jangan terlalu dominan. Tetap juga berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi kalau untuk tenaga kerja asing. Ada bagian-bagian ininya kan. Ibu,
kalau bicara soal investasi, karena kita tadi bahasnya mimpi atau solusi, saya pengen bahas realitanya. Sekarang di Tanjung Pinang, Dompa atau Senggarang sudah ada investor asing yang masuk? Kalau untuk yang realnya sudah ada, dalam proses itu juga ada. Dalam proses itu kayak yang real udah menapa, udah bangun, udah apa gitu ya, sudah ada. Dan proses perizinan juga sudah ada seperti itu. Berarti memang sudah berjalan ya Bu ya? Ya, insya Allah, alhamdulillah. Dan saya dengar-dengar salah satu industri yang mau digalakkan, kalau di koran-koran yang saya baca, di artikel-artikel, ada industri rokok dan garam, benar Bu? Itu salah satunya. Salah satunya. Jadi kalau saya mau tanyakan terkait ini Bu, target ke depan sebenarnya berapa investor yang menurut Ibu harus masuk ke Tanjung Pinang di tahun ini atau tahun depan lah? Kita pengen tahu ini. Jadi kalau sekarang ini sudah kita data dan sudah kita juga bantu ya, itu ada pesawat apung, overwing, ada proses industri untuk gudang ya, pergudangan. Udang. Oh, gudang. Nah, bukan pergudangan. Nah, ini kemarin baru 2 hari yang lalu kita kedatangan investor juga. Perwakilnya ada di Jakarta, dia mendengar ada FTZ di Tanjung Pinang, itu dia mencari 500 hektar lahan untuk membuat pergudangan yang ada di Dompa seperti itu. Jadi untuk industri dan pergudangan di Dompa dia butuh 500 hektar. Kita udah koordinasi dengan pemilik lahan di situ dan kita sudah plotkan untuk dia. Dan ini katanya sih insya Allah 99%. Nah dia berminat seperti itu kan, tinggal harga lahan dia udah pantau segala macam, dia udah pantau. Nah ada belasan investasi yang sudah masuk. Tapi kita juga terbatas karena Dompa itu hanya 1.300 hektar. Itu sebenarnya kecil ya, dadangnya kecil gitu. 1.300 hektar tuh ya satu orangnya butuh 500 hektar. Berarti udah tinggal berapa kan gitu kan, nanti ada yang 20, ada yang 200, ya tergantung mereka mau bikin apa lah seperti itu kan. Tapi contoh untuk overwing dia udah minta siapkan 200 hektar. Dan kita carikan juga, kita soundingkan juga pemilik lahan sekarang dalam proses negosiasi harga gitu ya. Itu kan tergantung mereka. Yang penting kita hanya mempertemukan, memfasilitasi pertemuan seperti itu pasti. Pertanyaan penutup Pak. Ketika FTZ sudah membantu membangun infrastruktur mungkin atau kementerian lain, APBN tadi, Pemko siap mengelola nggak Pak? Contoh Tanjung Moco seperti itu misalnya Pak. Atau Pemprov jatuhnya perannya untuk mengelola aset-aset yang sudah dibangun. Ya, jadi tentu itu tergantung kewenangannya. Ya, sesuai kewenangannya. Kalau memang kewenangannya ada di pemerintah kota, ya tentu pemerintah kota siap untuk itu. Ya, bagaimana aset-aset ini menjadi aset kita, ya itu kan harus kita. Tapi berarti bisa pelimpahan aset itu. Ya. Nah, cuman saya ingin menyampaikan bahwa saat ini yang kita butuhkan adalah bahwa kita butuhkan gerak cepat yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Ya, jangan nanti seolah-olah ini kita janji-janji manis saja, nanti mimpi lagi gitu kan. Betul. Padahal inginnya ngejar solusi ya Pak ya. Tadi memang mimpi itu dasarnya, ya tapi jangan mimpi terus, ya kan? Jangan mimpi terus. Kenapa? Makanya butuh koordinasi ya Pak ya semua pihak ini ya. Itu kami tentunya berharap kepada pihak FTZ dan kawasan Tanjung Pinang, ya tingkatkanlah sinkronisasi dan koordinasi ya antara FTZ dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Luar biasa. No problem Mbak ya. Bersama kita bisa. Siap. Terima kasih banyak Sobat Gokes. Terima kasih Pak Dadang, Bu Danielta. Obrolan hangat ini nanti akan berlanjut Pak. Kita akan ngobrolin lebih banyak lagi tapi dengan narsum yang berbeda di tayangan selanjutnya. Sehingga Sobat Gokes di rumah jangan lupa mensubscribe channel YouTube kami. Ketik Gokes Capri. Tayangan-tayangan terkait diskusi hangat ini akan terus berlanjut dan tentunya sangat edukatif, informatif. Terima kasih untuk kedua pembicara kami. Terima kasih banyak untuk masyarakat Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dan lain sebagainya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Jangan lupa untuk pantengin terus channel YouTube kami atau bisa juga mengunjungi www.gotvnews.co.id untuk program berita dari GoTV. Saya Asti Lalasati. Terima kasih dan sampai jumpa.